Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum belajar coba kalian lihat di kelasnya kalian ini kan banyak sampah. Coba kalian angkat di bawah mejanya kalian, itu ada sampah, jadi kalian angkat dan buang di tempat sampah. Ayo diangkat sampahnya. Alhamdulillah kelas C kalian sudah bersih dan kalian sudah angkat sampahnya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Ayo maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo kepada ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai rozitu billahi rabbal wabil islam dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah setelah tadi ketua kelas memimpin doa anak-anak, sekarang ibu akan absen. Hari ini semua masuk kan anak-anak? Wah alhamdulillah ya, semua hari ini pada masuk anak-anak. Nah setelah habis ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Ayo pada semangat kan menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah anak-anak, ayo kita menyanyikan lagunya sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ayo anak-anak, suaranya lebih besar lagi, kita nyanyikan sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kayaknya pada kurang semangat nih, kita ulang satu kali lagi ya. Kita ulang sama-sama, saya lebih semangat lagi. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ayo tepuk tangan semua. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan semua ya, karena kita sudah melakukannya dengan semangat. Ibu guru ingin bertanya, kalian pelajaran bahasa Indonesia kemarin belajar tentang apa? Ya betul sekali, kemarin kalian kan belajar tentang menulis teks berdasarkan gambar. Sekarang ibu guru ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan dongeng? Ya betul sekali, dongeng merupakan cerita fiksi atau cerita khayalan yang merupakan cerita berdasarkan angan-angan penulis. Nah sekarang ibu guru ingin bertanya lagi, di sini ada yang pernah membaca dongeng Malin Kundang tidak? Semua pada senang membaca dongeng ya. Semua sudah pada mendengar membaca dongeng Malin Kundang. Ibu guru ingin bertanya, siapa saja sih tokoh yang ada di dalam Malin Kundang itu? Iya betul sekali ya, yang cerita di dalam tokoh Malin Kundang itu ada ibunya, ada Malin Kundang, ada istrinya, dan ada masyarakat kampung yang Malin Kundang tinggal. Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Pertama, anak-anak kalian mampu menjelaskan informasi tentang unsur pembangun dalam teks narasi berbentuk dongeng. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan teks narasi berbentuk dongeng dari media audio. Yang ketiga, kalian mampu menceritakan kembali pesan dari teks narasi berbentuk dongeng. Nah, anak-anak, coba kalian buka buku cetaknya kalian halaman 58 materi tentang unsur-unsur pembangun dongeng. Jadi, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu unsur-unsur pembangun dongeng. Nah, anak-anak, membaca dan menyimak dongeng itu perlu agar kalian tahu apa saja yang terdapat dalam dongeng. Membaca dan menyimak dongeng itu anak-anak merupakan hiburan yang menyenangkan karena dongeng berisi cerita menarik, pesan penuh makna bagi pembacanya. Nah, anak-anak, agar kalian mengetahui apa itu latar tempat, latar suasana, kalian harus membaca dan menyimak dongeng itu dengan baik. Dan dongeng itu anak-anak ceritanya menarik dan memiliki pesan yang bermakna. Nah, anak-anak, dongeng itu merupakan cerita fiksi. Artinya cerita khayalan hasil angan-angan penulis. Dalam peristiwa dalam dongeng sesuatu hal yang mendasarkan imajinasi pengarang. Anak-anak, sekarang kalian buka buku cetak kalian halaman 58. Materi kita pada hari ini yaitu unsur-unsur pembangun dongeng. Sekarang kalian perhatikan ibu guru dulu, ayo. Lipat tangannya, duduk yang rapi, perhatikan ibu guru. Alhamdulillah kalian sudah pada rapi dan sudah siap mendengarkan penjelasan guru. Sekarang ibu guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun dongeng. Nah, anak-anak, membaca dan menyimak dongeng merupakan hiburan yang menyenangkan karena dalam dongeng berisi cerita yang menarik dan pesan penuh makna bagi pembacanya. Nah, anak-anak, membaca dan menyimak dongeng itu adalah hiburan yang menyenangkan karena dalam dongeng itu anak-anak berisi cerita yang sangat menarik seperti cerita kancil dan burung merak yang sombong, cerita tentang maling kundang. Itu merupakan cerita dongeng yang pesannya penuh makna bagi pembacanya. Nah, anak-anak, dongeng itu artinya cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu artinya cerita khayalan atau tidak nyata. Dongeng berisi cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, peristiwa dalam dongeng itu merupakan hasil imajinasi pengarang. Nah, anak-anak, dongeng itu memiliki unsur pembangun dongeng. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan maupun ide utama yang mendasari suatu dongeng. Nah, tema itu merupakan ide yang mendasari gagasan ide utama yang mendasari suatu dongeng. Terus tokoh dalam dongeng adalah pelaku atau pemeran yang ada di dalam cerita dongeng. Tokoh itu adalah orang atau pelaku atau pemeran yang ada di dalam cerita dongeng. Misalnya tentang cerita maling kundang. Nah, yang durhaka itu kan maling kundang. Jadi tokohnya itu adalah maling kundang. Terus sebagai contoh lagi misalnya tentang judulnya tentang kancil dan burung merak yang sombong. Nah, berarti tokohnya kan kancil dan burung merak. Yang kedua adalah sifat. Sifat dalam dongeng itu adalah watak yang diciptakan oleh pengarang. Nah, sifat dalam dongeng itu seperti karakter dalam dongeng, karakter atau kebiasaan orang tersebut. Sifatnya seperti mungkin sifatnya baik, jahat, itu merupakan sifat, contoh sifat dalam dongeng. Yang keempat yaitu peristiwa. Peristiwa dalam dongeng adalah bagian utama dalam dan terpenting dari cerita dongeng yang menggambarkan kejadian secara beruntun. Nah, dari peristiwa dongeng itu dia menggambarkan apa saja. Nanti dijelaskan itu adalah peristiwa. Terus yang kelima yaitu latar tempat. Latar tempat dalam dongeng adalah lokasi terjadinya peristiwa dalam dongeng. Misalnya tempat tersebut terjadi di sungai. Misalnya tempat tersebut terjadi di hutan atau di tempat tersebut terjadi di laut. Itu merupakan latar tempat. Yang keenam yaitu latar suasana. Latar suasana adalah kondisi ketika tokoh pada cerita melakukan suatu hal. Misalnya suasananya sedih, suasananya itu tegang karena mungkin dia konflik gitu dalam ceritanya.
Misalnya ceritanya sedih, misalnya putrinya lagi sedih, itu merupakan latar suasana. Yang terakhir yaitu anak-anak pesan moral. Pesan moral adalah amanat dalam sebuah cerita ataupun karya yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Pesan yang ingin disampaikan umumnya berupa nilai-nilai baik yang disampaikan. Jadi pesan moral itu adalah nilai-nilai baik yang ada dalam dongeng tersebut. Anak-anak sampai sini paham tidak apa yang dijelaskan guru? Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Sekarang ibu guru ingin menginstruksikan. Setelah kan tadi ibu guru sudah jelaskan apa itu unsur-unsur pembangun dongeng itu ada apa saja. Nah sekarang ibu guru minta kalian dengarkan video yang ibu guru kasih. Kalian dengarkan videonya, terus kalian catat apa saja itu latar tempatnya, latar suasananya, orangnya, latar suasananya, wataknya, sifatnya. Kalian catat dan nanti kita sama-sama simpulkan. Sekarang ibu guru akan memutarkan videonya, kalian simak baik-baik. Anak, tadi kan kalian sudah menyimak video tentang semut dan burung merpati. Sekarang ayo kita simpulkan sama-sama. Dari video tadi, apa saja itu temanya, tokohnya, sifat tokoh, peristiwa, latar tempat, latar suasana, dan pesan moralnya. Apa saja sih anak-anak tema dari semut dan burung merpati itu? Temanya, ya betul sekali anak-anak. Temanya seperti tolong menolong dan kebaikan akan dibalas kebaikan. Terus yang kedua, ibu guru ingin bertanya tentang tokoh. Tokoh apa saja sih yang tadi dalam video tersebut? Wah, pintar sekali anak-anak. Ya betul sekali. Dalam tokoh tersebut ada semut, burung, merpati, dan pemburu. Yang ketiga anak-anak, sifat tokohnya. Sifat tokohnya tadi semut itu dia apa? Ya baik hati, tahu berterima kasih, pemberani, penolong, bijaksana, serakah, dan jahat. Tepuk tangan dulu buat Siva anak-anak karena sudah bisa menjawab sifat tokohnya. Yang selanjutnya anak-anak, peristiwa dari dari video semut dan burung merpati ya. Video tersebut menceritakan tentang apa anak-anak? Ya betul sekali, tadi peristiwa tersebut menceritakan tentang semut hampir tenggelam tetapi diselamatkan oleh merpati dengan memberikan daun untuk semut tersebut berpijak. Nah, yang selanjutnya latar tempat. Nah, anak-anak, tadi latar tempat semut dan burung merpati itu latar tempatnya di mana? Ya, tadi di tepi sungai, di sungai dan di hutan. Di sungai itu karena tadi tuh burung merpati haus, baru dia hampir tenggelam di sungai tersebut. Terus latar tempatnya yang kedua itu di hutan. Kenapa di hutan anak-anak? Karena ada pemburu dan burung merpati hampir saja mau ditangkap oleh pemburu. Untungnya ada semut. Jadi latar tempatnya di hutan. Terus latar suasananya anak-anak. Tadi latar suasananya apa saja? Ayo, tadi latar suasananya apa saja tadi dalam video tersebut? Coba. Iya betul sekali, latar suasananya ada cemas, tegang, bahagia, dan damai. Yang selanjutnya anak-anak, pesan moral apa sih yang tadi dari video tersebut apa? Ya betul sekali Syifa, pesan moralnya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak yang sudah bisa jawab. Nah, ibu guru akan mau sampaikan sedikit tadi dari video tentang semut dan burung merpati. Nah, anak-anak, video dari semut, burung dan merpati itu latar tempatnya kan tadi di tepi sungai dan di hutan. Terus kan tokohnya tadi tuh semut, burung merpati, dan pemburu. Nah, kan tadi tuh semut dan burung merpati itu saling tolong menolong. Jadi pesan moral yang kita dapat ambil itu, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Seperti semut yang menolong burung merpati. Terus burung merpati yang menolong semut. Makanya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, anak-anak, tadi kan ibu guru sudah menginstruksikan cara mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kalian
Lipat tangannya kalian, perhatikan ibu guru akan membacakan dongeng tentang burung kancil dan burung merak yang sombong. Dengarkan baik-baik apa yang ibu guru baca, terus kalian tempelkan. Paham? Ya, sekarang ibu guru akan menjelaskan tentang dongeng tentang kancil dan burung merak yang sombong. Di sebuah hutan rimba yang asri, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdas. Ia dikenal oleh semua hewan karena kecerdikannya. Namun di hutan itu juga hidup seekor burung merak yang sangat cantik, dengan bulu-bulunya yang berwarna-warni. Sayangnya, burung merak ini sangat sombong dan selalu membanggakan kecantikannya. Suatu hari, burung merak bertemu dengan kancil. Dengan angkuhnya, burung merak berkata, "Hai kancil, lihatlah buluku yang indah ini. Tidak ada satupun hewan di hutan ini secantik aku." Ini adalah gambar ketika burung merak bertemu dengan kancil. Kancil hanya tersenyum mendengar ucapan burung merak. Ia tidak ingin membantah, tetapi ia tahu bahwa kecantikan bukanlah segalanya. "Ya, bulumu memang indah, wahai merak, tapi kecantikan tidak menjamin kebahagiaan," kata kancil dengan bijaksana. Burung merak semakin marah mendengar ucapan kancil. "Diamlah kau, kancil, kau hanyalah seekor binatang kecil yang bodoh," bentak burung merak. Kancil tetap tenang, ia tidak ingin bertengkar dengan burung merak. "Kalau begitu, ayo kita adu kecerdasan aja, kancil." Nah, ini merupakan gambar ketika kancil dan burung merak mengadu kecerdasan. Burung merak menyetujui tantangan kancil. Ia yakin bahwa menang karena merasa dirinya lebih pintar daripada kancil. "Baiklah, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui bahwa kau lebih pintar dariku," kata burung merak. "Silakan ajukan saja pertanyaan," jawab kancil dengan santai. Kancil tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. "Aku tidak tahu," jawab kancil dengan jujur. Burung merak juga tertawa terbahak-bahak. Aku sudah tahu bahwa kau tidak akan bisa menjawabnya. Akulah yang paling pintar." Kancil tetap tenang. "Kalau begitu, aku juga akan menunjukkan pertanyaan," kata kancil. "Silakan," jawab burung merak dengan angkuh. Kancil bertanya, "Jika aku menangkapmu dan membawamu ke rumah, apa yang kau lakukan?" Burung merak terdiam. Ia tidak menyangka kancil akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Ia bingung harus menjawab apa. Melihat kebingungan burung merak, kancil pun berkata, "Lihatlah, kau saja tidak bisa menjawab pertanyaanku. Jadi siapa yang lebih pintar?" Ini merupakan gambar ketika mereka mengadu kecerdasan mereka. Burung merak tertunduk malu. Ia akhirnya menyadari kesombongannya. Sejak saat itu burung merak tidak lagi menyombongkan diri, dan ia belajar menghargai kecerdasan orang lain. Nah, anak-anak, setelah tadi ibu guru membacakan dongeng tersebut, sekarang ayo kalian tempelkan mana saja unsur-unsur pembangun dongeng. Mana temanya, tokohnya, sifat tokoh, peristiwa, latar tempat, latar suasana, dan pesan moralnya. Tadi kan ibu guru sudah menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun dongeng. Tadi juga anak-anak kan sudah menyimak video semut dan burung merpati. Tadi kan juga anak-anak kita sudah melakukan tanya jawab terkait dengan unsur-unsur pembangun dongeng. Sekarang ibu guru akan membagikan kalian kelompok untuk mengerjakan LKPD unsur pembangun dongeng. Kelompok tersebut terdiri dari 5-6 orang. Nah, anak-anak, setiap kelompok itu akan dibagikan LKPD 1 dan dikerjakan secara bersama-sama. Nah, sekarang ibu guru akan menyampaikan langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini merupakan lembar kerja kalian. Nanti kalian tulis nama kelompoknya kalian, tulis nama anggotanya, dan perhatikan petunjuk pengerjaannya. Pertama tuh kalian tulis nama kelompoknya kalian, terus kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus bekerja sama. Terus nanti kalian bertanya kepada bu guru. Kalau kalian nggak tahu, bertanya kepada bu guru. Nanti bu guru akan bantu. Terus kalian baca kembali apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ini adalah dongengnya. Dongengnya tersebut tentang kancil dan burung merak yang sombong. Kalian harus baca dongeng ini dengan baik-baik.
dibaca dongengnya dengan baik-baik. Setelah kalian baca dengan baik-baik, kalian taruh unsur pembangun dongeng mana? Mana temanya, mana tokohnya, mana sifat tokohnya, mana peristiwanya. Ini kan ada alternatif jawaban yang sesuai dengan isi dongeng. Nah, ini kan merupakan jawaban-jawaban. Mana itu tempatnya, mana itu latar suasananya. Nanti kalian gunting dan tempel di unsur-unsur pembangun dongeng ini. Nanti kalian tempel di sini. Sudah paham ya apa yang ibu guru instruksikan? Nah, sudah paham kan? Ayo sekarang kalian kerjakan bersama-sama dengan temannya kalian. Setelah tadi kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, nah sekarang ibu guru akan mengasih kalian tugas di rumah untuk dikerjakan secara individu. Ibu guru akan membagikan tugasnya seperti ini tugasnya. Nanti kalian membaca unsur pembangun dongeng. Kalian pasangkan unsur pembangun dongeng dan pengertiannya. Misalnya ibu guru kasih contoh, unsur yang menggambarkan tokoh yang mana. Nanti kalian kasih arah panahnya ke sini. Berarti ini kan unsur yang menggambarkan tokoh kan ini. Jadi kasih arah panah tokoh. Terus selanjutnya gitu. Pasangkan unsur pembangun dongeng dan pengertiannya. Ibu guru akan bagikan. Nah, kan ibu guru sudah bagikan, itu merupakan tugas. Sekarang kita sudah sampai di kesimpulan anak-anak. Hari ini kalian senang kan belajar tentang unsur-unsur pembangun dongeng? Alhamdulillah kalau sudah senang. Hari ini ada yang mau ditanyakan tentang materi pada hari ini? Tidak ada. Sekarang ibu guru ingin kalian menyimpulkan bersama-sama apa itu unsur pembangun dongeng dan apa segitu sih materi yang tadi kita pelajari. Wah, hebat semua, sudah pada paham. Sekarang ibu guru akan menyimpulkan juga materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini kan unsur-unsur pembangun dongeng. Nah, unsur pembangun dongeng kan ada temanya. Tema itu kan merupakan ide pokok pikiran dari suatu dongeng. Terus yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau orang yang ada dalam dongeng. Terus sifat itu adalah watak atau karakter dalam dongeng. Terus latar tempat itu adalah lokasi terjadinya dongeng tersebut. Terus latar suasana, misalnya suasananya haru, tegang, bahagia, itu merupakan latar suasana. Nah, yang selanjutnya peristiwa adalah rangkaian terjadinya sesuatu dalam dongeng tersebut. Terus pesan moral anak-anak, pesan moral tadi itu kan adalah amanat yang dapat disampaikan dan memberikan pesan-pesan baik. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas maju ke depan dulu untuk berdoa. Amin. Ibu tutup, ibu mau balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.